Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Cahyadi Putra dengan NPM 1906102. Nah, di sini saya diberikan tugas untuk mereview jurnal dari Ibu Fitri Nuraini, salah satu dosen dari Institut Teknologi Garut. Nah, di sini saya akan mereview jurnal mengenai sistem pakar. Nah, dari sini terlihat ada salah satu judul jurnal yang menarik, yakni aplikasi pakar untuk diagnosa penyakit kulit menggunakan metode forward chaining di AI di Al-Arif Skincare Kabupaten Ciamis. Nah, jika kita lihat dari jurnalnya, maka akan seperti ini. Nah, di sini jurnal ini yang berjudul aplikasi pakar untuk diagnosa penyakit kulit menggunakan metode forward chaining di Al-Arif Skincare Kabupaten Ciamis, di mana ditulis oleh beberapa orang, diantaranya oleh Ibu Fitri Nuraini, Bapak Yoga Handoko Agustin, dan yang terakhir ada Bapak Endah Nirwani Yusuf. Nah, pada jurnal ini dibahas mengenai bagaimana kulit sebagai salah satu panca indera manusia yang digunakan untuk pelindung penting pada organ-organ tubuh manusia. Nah, apa yang akan terjadi ketika kulit itu tidak terjaga dengan baik sehingga menimbulkan berbagai penyakit. Nah, penentuan berbagai penyakit kulit ini tentunya harus dilakukan oleh seorang ahli pakar atau dokter ahli yang supaya penentuan penyakit kulit ini akan sangat berbahaya bila terjadinya kesalahan diagnosa. Nah, makanya harus adanya sebuah sistem ya untuk menggantikan atau meniru cara kerja seorang pakar di berbagai bidang. Contohnya di bidang dokter spesialis kulit ya. Nah, pada aplikasi penelitian ini dibangun menggunakan metode Expert System Development Life Cycle dengan menggunakan metode forward chaining untuk menjadi sebagai pencarian yang dimulai dari fakta yang diketahui untuk mencapai tujuannya. Di mana di sini menggunakan UML dan bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman Java dengan database management system menggunakan MySQL. Nah, seperti itu. Intinya informasi ini digunakan untuk membuat sebuah sistem pakar mengenai diagnosa penyakit kulit ya. Nah, di sini di penurunan dijelaskan mengenai apa itu kulit dalam organ manusia, kemudian di sini gangguan-gangguan kulit yang disebabkan oleh beberapa hal seperti virus, bakteri, daya tubuh dan lain-lain. Nah, yang menjadi permasalahan muncul di sini adalah keterbatasan nih. Keterbatasan informasi atau pengetahuan dari beberapa petugas medis di Al-Arif mengenai penyakit kulit. Sedangkan dokter ahli ini atau dokter pakar ini sedang tidak berada di tempat dan ini akan menjadikan kurang optimalnya gitu ya. Nah, dengan adanya permasalahan tersebut, maka dibutuhkan nih sebuah aplikasi untuk menggantikan istilahnya menggantikan dokter yang berhalangan hadir ya, yang berhalangan hadir seperti itu. Nah, yang berhalangan hadir. Nah, sistem pakar ini mempunyai beberapa metode untuk mengambil keputusan, diantaranya adalah menggunakan metode forward chaining. Ya, metode forward chaining adalah ini merupakan pelacakan dimulai dari penelusuran semua data dan aturan untuk mencapai tujuannya. Ya, biasanya metode forward chaining ini cocok untuk mendiagnosa awal pada penyakit dengan pelacakan dari gejala-gejala yang diderita. Jadi sebelum masuk ke pelacakan gejala yang lebih lanjut ya oleh dokter ahli, nah setidaknya bisa menentukan mengenai diagnosa awalnya sebagaimana mengenai penyakit kulit yang ditimbulkan dari gejala-gejala pasien. Nah, kemudian di sini
ada juga nih beberapa penelitian sebelumnya gitu ya yang dilakukan mengenai sistem pakar seperti ini seperti. Nah, kemudian pada pembahasan di sini ada langkah-langkah yang dilakukan dengan menggunakan metode Expert System Development Life Cycle ya. Nah, di sini ada pun tahapan dari sistem pakar itu. Yang pertama, ada penilaian kebutuhan, tahap kedua ada akuisisi pengetahuan, tahap tiga ada desain, tahap 4 ada pengujian, tahap 5 ada dokumentasi, dan tahap 6 ada pemeliharaan. Nah, seperti itu. Nah, pada tahap pertama yang dihasilkan dari wawancara mengenai di apa ahli atau keterbatasan waktu dari dokter ahli atau pakar kulit di Al Arif Skincare ya, ini menjadi akibatnya itu pasien terlambat ditangani gitu ya. Nah, hal ini maka harus adanya kebutuhan untuk membuat sebuah aplikasi sistem pakar yang digunakan untuk menggantikan kehadiran dokter ahli, tentunya dokter ahli kulit. Nah, kemudian setelah itu harus adanya akuisisi pengetahuan yang dimiliki oleh dokter tersebut gitu ya. Jadi adanya transformasi keahlian mengenai masalah atau sumber pengetahuan yang terdokumentasi ke program komputer untuk yang nantinya itu akan dibangun dan untuk memperluas sebuah basis pengetahuan. Jadi semakin banyak basis pengetahuan maka akan semakin bagus seperti itu. Kemudian supaya pengetahuan itu bisa digunakan, pengetahuan harus juga direpresentasikan gitu ya dalam format tertentu juga untuk bisa yang kemudian dihimpun dalam suatu basis data pengetahuan. Jadi nanti semua hal itu akan dihimpun dalam suatu basis pengetahuan. Nah, untuk merepresentasikannya itu maka dilakukan dulu nih proses tabel keputusan dulu untuk digunakan nantinya sebagai acuan dalam pembuatan pohon atau decision tree ya, decision tree atau pohon keputusan serta kaidah yang digunakan untuk mencocokkan dengan informasi dia maksud dengan user dari basis pengetahuan. Ya, contohnya seperti ini ada tabel nama penyakit ya, diawali dengan memberikan kode beberapa jenis penyakit kulit yang menjadi sampel dalam penelitian. Ini salah satunya adalah contohnya ini ada tabel nama penyakit kulit nih. Ada kode penyakit sama penyakit. Nah, di sini ada penyakit 1, penyakit 2, penyakit 3 sampai penyakit 10. Nah, kemudian penyakit 1 ini apa nih penyakitnya? Misalkan eksim, kemudian ada yang kedua contohnya ada di penyakit 4 itu ada jerawat. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian di pada tabel kedua ini istilahnya itu digunakan untuk mendiagnosa nih. Misalkan gejala satunya ada apa nih? Ada gejala ada gatal, gejala 2 ada iterema gitu ya. Gejala 5 ada nyeri sampai ke gejala 40 misalkan ada benjolan berwarna kemerahan. Nah, setelah adanya terkumpul data tabel nama penyakit dan nama penyakit kulit dan tabel gejala, nah maka setelah itu kita akan bikin sebuah tabel keputusan. Nih, tabel keputusan untuk nantinya dibikin sebagai decision tree ya. Nah, di sini contohnya tabel keputusan misalkan gejala 1 masuk ke gejala saat itu gatal ini masuknya ke penyakit apa sih? Ternyata masuk ke penyakit 1, masuk ke penyakit 2, masuk ke penyakit 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan masih banyak gitu ya. Sampai ke gejala 40. Nah, berdasarkan setelah tersebut maka dibuatlah pohon keputusan atau decision tree ya. Nah, pohon decision tree ini dibuat menggunakan penelusuran depth first search. Jadi melakukan penelusuran kaidah secara mendalam dari simpul akar bergerak turun ke tingkat dalam berurutan. Jadi dari akar di sini maka berurutan ke simpul yang bawahnya ya, simpul akarnya. Jadi terus sampai ke dalam gitu sampai menemukan informasi atau diagnosa yang tepat. Nah, setelah didapatkannya tersebut, masuknya ke desain aplikasinya. Di sini ada use case diagram, di mana ada beberapa aktor, di antaranya ada aktor user, ada aktor admin, dan juga ada aktor pakar. Aktor pertama adalah dokter ahli tentunya atau pakarnya gitu ya, untuk di mana dia itu mempunyai akses ke seluruh akses data atau sistem aplikasi. Sedangkan aktor kedua administrator itu
bertindak sebagai manajemen sistem ya. Dan kemudian yang ketiga ada author user sebagai istilahnya yang terlibat gitu yang dalam penggunaan aplikasi sistem. Nah, kemudian di sini ada kelas diagram yang digunakan untuk membangun istilahnya itu rancangan database-nya. Setelah itu ini merupakan rancangan tampilan menu di mana pemrograman itu menggunakan bahasa Java dan database-nya menggunakan MySQL. Di mana ini tampilan menunya, ada beberapa menunya. Kemudian di sini ada form diagnosa. Form diagnosa ini ya berisi mendiagnosa penyakit kulit ya. Kemudian di sini bisa juga mulai proses diagnosanya gitu ya. Kemudian di sini ada form hasil diagnosa pada gambar 7. Nah, di sini akan menampilkan hasil diagnosanya. Untuk proses lebih lanjut terdapat tombol. Jadi nanti ketika sudah berhasil ditampilkan, nah nanti ada informasi lebih lanjut mengenai menu informasinya. Nah, pada menu informasi di sini berfungsi untuk menampilkan informasi mengenai solusi pengobatan dan gambar penyakit kulit yang ditimbulkan. Kemudian di sini ada menu login admin atau pakar. Nanti admin atau pakar bisa memasuk atau login ke dalam admin page-nya kayak gitu dengan memasukkan username dan password. Nah, kemudian ada menu admin pakar. Di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti update penyakit, update gejala, update basis pengetahuan untuk ya dan aturan tidak dan serta update juga arahan. Sebagai contoh di sini ada menu update penyakit di mana digunakan untuk mengupdate penyakit bila mana ada kesalahan, kemudian ada juga misalkan penambahan penyakit dan ada untuk juga menghapus data. Kemudian di sini untuk mengupdate gejala, misalkan ada tombol simbol untuk menyimpan data baru, ada juga untuk mengedit dan ada juga bila ada perubahan mengenai gejala dan ada juga tombol hapus untuk menghapus data dari gejalanya. Nah, kemudian di sini ada menu update aturannya atau tidak. Nah, menu update ini berfungsi untuk memperbaharui data aturannya untuk disimpan tombol disimpan berfungsi menyimpan data baru, edit untuk melakukan perubahan dan tombol hapus untuk menghapus data sama halnya. Nah, menu update arahan ini tidak berfungsi untuk pemberi data aturan tidak seperti pada gambar dengan tombol untuk menyimpan, mengubah dan menghapus data juga kayak gitu. Nah, untuk menu bantuan ini digunakan untuk memberikan berfungsi untuk menampilkan langkah-langkah dalam menjalankan aplikasi ditakutkan pengguna masih mengalami kebingungan. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya yang dapat diambil pada penelitian ini itu bahwa aplikasi pakar ini bisa digunakan untuk mendiagnosa penyakit kulit nih yang telah dibangun untuk bisa digunakan sebagai media konsultasi dalam istilahnya mendiagnosa penyakit kulit yang diderita oleh pasien yang dapat dijangkau oleh perawat atau asisten medis ketika dokter tidak berada di tempat. Jadi sebelum datangnya dokter, maka ada sebagai perantara atau sebagai pengganti bagi dokter ahli untuk bisa menentukan gejala awal mengenai diagnosa penyakit yang kulit yang dialami oleh gejala-gejala yang ditimbulkan oleh pasien. Nah, ya jadi ini juga bisa membantu perawat atau asisten medis untuk memberikan diagnosa awal nih ya ketika tidak ada dokter itu tidak berhalangan hadirnya seperti itu. Nah, mungkin seperti itu mengenai penelitian atau review jurnal dari Ibu Fitri Nuraini mengenai aplikasi pakar untuk diagnosa penyakit kulit menggunakan metode forward chaining di Al Arif Skincare Kabupaten Ciamis. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.